Dokter Tanaman. Coba bayangin, di dunia kesehatan tanaman, ada satu kesalahan yang bisa dibilang paling fatal. Apa itu? Salah diagnosis. Satu saja kesalahan penilaian di awal bisa bikin semua usaha kita selanjutnya jadi sia-sia, atau bahkan malah merusak. Nah, karena itulah, kita harus melihat diagnostik bukan sebagai tugas, tapi sebagai sebuah proses berpikir yang mendalam. Halo, ketemu lagi. Ya, pembahasan kali ini adalah kelanjutan dari bab 1, 2, dan 3 sebelumnya. Jadi, kalau Anda kebetulan belum nonton, kami sangat sarankan untuk cek dulu tautannya ya, ada di deskripsi di bawah. Sebelum kita bedah lebih dalam, ada baiknya kita lihat dulu peta perjalanannya. Apa aja sih yang bakal kita diskusikan di bab 4 ini? Jadi, kita bakal mulai dari dasar banget nih. Kenapa diagnosis akurat itu sepenting itu? Terus, kita akan lihat bedanya apa sih dengan sekedar identifikasi? Nah, dari situ kita masuk ke langkah-langkah berpikirnya. Terus gimana kalau penyebabnya ternyata nggak cuma satu? Kita juga akan bahas jebakan-jebakan yang sering bikin kita salah langkah. Dan terakhir, gimana caranya membangun budaya diagnostik yang kuat di tim kita? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Pentingnya diagnosis yang akurat. Kenapa ini jadi fondasi segalanya? Karena, ya, kalau fondasinya aja salah, seluruh bangunan tindakan di atasnya pasti bakal runtuh kan? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Seberapa fatal sih akibatnya kalau kita salah mendiagnosis? Kalau di dunia medis, salah diagnosis itu akibatnya bisa langsung ke nyawa pasien. Nah, prinsipnya sama persis di dunia tanaman. Bedanya, dampaknya bisa merembet ke seluruh sistem produksi. Dan ini nih yang sering kita lupakan. Dampaknya itu kayak efek domino. Salah diagnosis itu bukan cuma salah kasih obat. Bukan. Ini soal energi, biaya, waktu, semua kebuang sia-sia. Bahkan, tindakan kita bisa-bisa malah memperburuk keadaan. Dan yang paling parah, masalah yang sama bakal terus-terusan muncul lagi dan lagi dan lagi. Kenapa? Karena akarnya tidak pernah kita sentuh. Ini adalah kegagalan belajar sebagai sebuah organisasi. Sekarang, kita masuk ke inti dari bab ini nih. Sesuatu yang benar-benar membedakan antara amatir dan profesional sejati, yaitu perbedaan krusial antara sekedar identifikasi dan diagnostik. Jadi, apa itu diagnostik? Kuncinya di sini. Diagnostik itu bukan soal ngasih nama. Ini adalah sebuah proses intelektual, sebuah proses berpikir untuk ngerti cerita lengkapnya. Apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi? Dan apa aja faktor-faktor yang bikin dampaknya makin parah? Ini soal berpikir, bukan cuma menunjuk. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat jelas. Coba lihat, identifikasi itu pertanyaannya simpel. Organisme apa yang ada di sini? Jawabannya ya paling nama jamur, bakteri, selesai. Tapi diagnostik, wah ini pertanyaannya jauh lebih dalam. Apa cerita lengkap yang terjadi pada sistem ini? Jadi bukan cuma soal pelakunya, tapi seluruh alur ceritanya. Oke, konsepnya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, kita masuk ke bagian praktisnya nih. Langkah-langkah berpikir yang dipakai seorang profesional waktu menyelidiki sebuah kasus. Prosesnya itu bisa kita bagi jadi 3 langkah utama. Anggap aja kayak detektif lagi kerja. Pertama, observasi yang disiplin. Kedua, dari observasi itu kita bentuk hipotesis. Dan ketiga, kita kumpulkan dan gabungkan semua bukti buat menguji hipotesis tadi sampai dapat kesimpulan yang kuat. Kita bahas langkah pertama dulu, observasi yang disiplin. Ini bukan cuma melihat ya, ini lebih ke membaca tempat kejadian perkara. Kita harus lihat tanamannya secara utuh, jangan cuma fokus ke daun yang kuning. Terus lihat polanya di lapangan, menyebar acak atau ngumpul di satu tempat. Elemen waktu juga penting, kapan sih ini mulainya? Dan jangan lupa, bandingkan tanaman yang sakit sama tetangganya yang sehat. Setiap detail itu adalah petunjuk. Nah, setelah observasi, kita bikin hipotesis. Dan kutipan ini, wah ngena banget. Punya dugaan awal atau hipotesis, itu bukan berarti kita lemah atau ragu-ragu. Justru sebaliknya, itu tanda kedewasaan ilmiah. Artinya, kita berani menyusun kemungkinan cerita berdasarkan bukti awal untuk kemudian kita uji. Kita nggak langsung lompat ke kesimpulan. Sekarang, kita masuk ke tantangan terbesarnya. Apalagi kalau kita kerja di lingkungan tropis yang super kompleks. Gimana kalau penyebabnya ternyata nggak tunggal? Disinilah kita butuh kemampuan buat memahami arsitektur masalah. Dulu, pendekatannya itu simpel. Cari satu kambing hitam. Pokoknya harus ada satu patogen yang bisa disalahkan. Tapi, pendekatan profesional zaman sekarang itu jauh lebih canggih. Kita berusaha memetakan arsitektur masalahnya. Apa sih pemicu awalnya? Terus faktor apa yang datang belakangan dan bikin makin parah? Dan kondisi apa yang bikin masalah ini menyebar luas? Ceritanya jadi jauh lebih kaya dan ya lebih akurat.
Oke, sekarang kita bahas beberapa jebakan Batman dalam berpikir yang seringkali bikin kita salah arah. Ini adalah jalan pintas mental yang harus kita sadari dan kita hindari. Jebakan pertama, dan ini yang paling sering terjadi, menyimpulkan terlalu cepat. Kita lihat gejala, terus mikir, wah ini kayak kasus yang kemarin. Langsung kita kasih label yang sama. Padahal bisa jadi ceritanya beda. Pengalaman itu penting, tapi kalau nggak diverifikasi ulang, bisa jadi bumerang. Jebakan kedua ini bahaya banget, bias konfirmasi. Maksudnya gini, kita secara nggak sadar cuma nyari-nyari bukti yang mendukung dugaan awal kita aja. Bukti lain yang bertentangan, kita abaikan. Akhirnya, proses diagnostik kita jadi soal membuktikan kalau saya benar, bukan mencari apa yang sebenarnya benar. Dan yang ketiga, pandangan terowongan. Kita terlalu asik ngelihat satu sampel, satu pohon yang sakit, sampai lupa buat lihat gambaran besarnya. Padahal, seringkali jawabannya itu ada di pola penyebarannya di lapangan, di konteks lingkungannya. Jadi, jangan lupa untuk sesekali zoom out. Terus, solusinya gimana dong? Nah, ini dia. Jawabannya itu bukan cuma soal melatih satu orang jadi super detektif. Itu nggak cukup. Kita harus beralih dari sekedar keterampilan individu menjadi kekuatan organisasi. Caranya dengan membangun budaya diagnostik. Dan budaya ini dibangun di atas beberapa pilar penting. Pertama, respek yang tinggi terhadap data. Apapun datanya, kita harus terima dengan jujur. Kedua, kerendahan hati ilmiah. Berani bilang saya belum tahu. Ketiga, dokumentasi yang rapi dan disiplin. Keempat, menciptakan ruang yang aman untuk berdebat dan berdiskusi. Dan yang paling penting, punya komitmen buat terus belajar dari setiap kasus, entah itu berhasil atau gagal. Semua pembahasan ini akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan penutup yang sangat praktis. Ini bukan lagi soal teori, tapi soal aksi nyata. Pertanyaannya untuk kita semua, bagaimana kita, di posisi kita masing-masing, bisa mulai membangun budaya diagnostik yang kuat ini dalam pekerjaan kita sehari-hari? Coba kita sama-sama renungkan. Tanaman sehat, Indonesia kuat.